dan selanjutnya kita akan saksikan live talk show A Decade of Building Crypto Ecosystem bersama yang pertama Bapak Oscar Darmawan. Selanjutnya juga ada yang terhormat Saudara Tirta Karma Senjaya dan juga Ibu Asih Karnengsih, dan dimoderatori oleh seorang influencer kripto tanah air, Kali Masada. Mari kita saksikan dan berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk live talk show pada malam hari ini. Selamat malam hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo budaya. Perkenalkan, nama saya Kali Masada. Saya merupakan co-founder dari Akademi Kripto, dan di kesempatan malam hari ini sangat kebetulan sekali saya yang berterima kasih diberi kesempatan untuk menjadi moderator di acara A Decade of Building Crypto Ecosystem ulang tahun Indodax yang ke-10. Karena memang sampai kapanpun Indodax ini akan memiliki tempat spesial di hati saya. Karena memang crypto exchange pertama yang saya gunakan dan masih saya gunakan sampai sekarang. Jadi adanya saya di sini juga karena adanya Indodax. Indodax sangat berjasa untuk membuka mimpi anak-anak bangsa untuk ke jendela dunia. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang untuk Ibu Asih Karnengsih, Eksekutif Direktur Aspakrindo, dan juga Bapak Tirta Karma Senjaya selaku Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi. Kita di tempat ini dikumpulkan oleh satu hal, sebuah outlier aset yang merubah hidup banyak orang, sudah naik puluhan ribu bahkan berjuta-juta %, merubah kehidupan banyak anak bangsa, yang mana di tahun 2013 dibawa ke Indonesia oleh Bapak Oscar dan Bapak William, dan puncaknya pada tahun 2017 Bitcoin mencapai all time high-nya dinilai 20.000. Kepopuleran Bitcoin sangat tinggi dan juga aset kripto secara umum. Karena di tahun 2021 jumlah investor cryptocurrency di Indonesia mencapai 11,2 juta investor. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi daripada investor saham pada tahun 2021 yang hanya sekitar 10 juta investor. Jadi selama tahun 2021, investor saham naik 90%, namun investor kripto naik 180%. 2 kali lebih besar daripada investor saham. Bahkan di tahun 2022 ketika bear market pun, ketika harga banyak aset kripto turun, kita memasuki crypto winter, harga jumlah investor di kripto sendiri juga meningkat, mencapai angka sekitar 6 juta. Kemudian di tahun 2023, jumlah investor cryptocurrency di Indonesia mencapai angka 8 juta lebih. Dan di sini kita melihat bahwa Bitcoin dan juga aset kripto merupakan suatu outlier aset, suatu bentuk peningkatan dari transformasi digital yang sangat pesat, yang mana juga didukung dengan adanya pandemi COVID-19, yang mana kita melihatnya sebagai suatu fenomena yang negatif, namun justru nyatanya menjadi suatu breakthrough bagi perkembangan aset kripto di Indonesia. Mumpung di kesempatan kali ini, saya dengan para pelaku industri dan juga regulator, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama ke Pak Oscar. Jadi menurut Bapak, apa faktor yang menunjang Pak kenaikan investor kripto dari kacamata pelaku industri dan juga pemerintah? Ya, saya kira salah satu yang membuat kenapa industri kripto itu berkembang dengan luar biasa secara jumlah trader aset kripto itu nggak bisa dibantah, itu adalah karena jumlah penduduk di Indonesia luar biasa.
negara kita itu punya potensi yang luar biasa di bidang digital. Kenapa? Karena Indonesia memiliki populasi yang luar biasa. Bahkan nanti tahun 2045 diperkirakan Indonesia akan punya GDP yang luar biasa lagi ya karena ada lonjakan penduduk ini. Oleh karena itu hal itulah salah satu yang memacu perkembangan industri kripto di Indonesia ya. Penduduk Indonesia itu orang-orang yang mau mencoba hal-hal baru. Ya. Kita semua warga Indonesia nggak takut untuk mencoba hal baru. Karena kunci adopsi dari digital itu adalah berani mencoba. Karena setelah berani mencoba, itu baru kita bisa melihat apakah kita akan menggunakan teknologi itu atau tidak menggunakan. Ya. Jadi kalau teknologinya memang nggak bagus, kalau sudah dicoba ya nggak akan berkembang. Tapi karena teknologi blockchain dan Bitcoin ini bagus, dengan adanya jumlah penduduk yang luar biasa yang mau berani mencoba hal baru dan ternyata teknologi ini cukup bagus dalam perkembangan membantu di bidang digital, oleh karena itu kita bisa melihat bagaimana industri ini bertumbuh. Dan tentunya yang paling penting regulator kita itu mau membuka diri. Ya, kita bisa lihatlah tahun 2017 kemarin kalau kita bicara cuma jumlah penduduk, India tuh kurang apa dibandingkan Indonesia. India punya populasi yang berkali-kali lipat dibandingkan Indonesia. Tapi di tahun 2017 sampai 2022, itu India malah stop. Karena regulatornya mengilegalkan semua aktivitas crypto exchange di India. Selama tahun 2017 sampai tahun 2021. Baru sekarang India mulai membuka diri lagi. Jadi saya kira ini bukan cuma masalah teknologinya harus bagus, bukan cuma masalah penduduknya bagus, di negara tersebut juga harus ada regulator yang mau menaungi dan membina industri. Ya. Ini saya bicara gini bukan karena ada regulator di sini, tapi memang itu kenyataan. Ya, itu salah satu kunci-kunci yang membuat industri kripto di Indonesia berkembang dengan baik. Baik, terima kasih jawabannya Pak Oscar. Jadi sangat menarik ya, karena menurut data dari Chain Analysis, saat ini Indonesia ada di peringkat ke-7 Pak ya di dunia mengenai banyaknya jumlah investor yang ada. Dan tadi Pak Oscar mengungkapkan kalau memang teknologi blockchain itu sangat demokratis. Nah, ini lanjut mungkin ke Ibu Asih. Jadi apa yang menurut Ibu menyebabkan lonjakan jumlah investor kripto di Indonesia ini terjadi? Tadi Pak Oscar sebenarnya sudah menyampaikan beberapa hal ya. Mungkin kalau saya bisa tambahkan, karena populasinya besar dan banyaknya young generation. Yang biasanya mereka sangat, kita biasa sebut mereka sebagai risk taker. Mereka suka untuk mencoba hal baru dan juga biasanya diikuti dengan FOMO, Mas Kakak. Mereka biasanya, wah ada sesuatu yang baru nih, hype luar biasa. Jadi kalau saya rasa kalau kita mundur, tadi kan data yang disampaikan sama Mas Kakak sebenarnya cukup jauh ya dari awal 2015 dan seterusnya gitu ya. Saya rasa di awal itu, kedua saya setuju sama Pak Oscar, regulasi menjadi hal yang sangat penting. Itu menjadi sebuah titik bagaimana sebagai seorang users kita percaya dan yakin, oh ada suatu produk yang sudah diakui oleh negara, sudah diregulasi. Bahkan sudah ada platform-platform yang sudah terdaftar seperti Indodax gitu. Jadi orang merasa lebih aman. Ketiga, kalau kita ngomongin saat ini, Mas Kakak, saya rasa yang menjadi penting juga adalah literasinya yang menjadi lebih baik. Mereka sudah memahami seperti tadi Pak Oscar sampaikan, mereka sudah paham ini tuh produk apa sih? Kenapa sih kripto menjadi sesuatu yang menarik? Apakah cuma karena kalau harganya tinggi saya jual, kalau rugi saya beli? Atau ternyata ada values lain yang ditawarkan gitu ya. Jadi saya rasa saat ini masyarakat sudah memiliki pemahaman yang lebih baik. Sehingga saat mereka mulai masuk ke dunia kripto, mereka punya pemahaman yang jauh lebih baik dari hanya sebatas untuk investasi untuk saat ini. Mungkin itu Mas Kakak. Oke, baik, terima kasih Bu Asih. Karena memang kalau dari kata data, tadi sempat tertarik juga, 64% investor kripto di Indonesia itu milenial dan juga Gen Z. Sehingga itu yang mendorong akselerasi jumlah investor kripto di Indonesia. Nah, ini sekarang gantian ke Pak Tirta. Apa menurut Bapak yang menyebabkan peningkatan jumlah investor kripto di Indonesia ini bisa sangat pesat, Pak? Ya. Baik, terima kasih Mas Kakak. Saya mungkin juga melengkapi ya. Yang pertama pasti untuk tumbuh itu harus ada lingkungan yang tepat ya.
Dalam hal ini Indonesia kita ketahui, tadi disampaikan juga, kita saat ini adalah di ekonomi yang sedang bertumbuh pesat. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia itu, tadi disampaikan Pak Oscar, ini paling tinggi dan paling pesat di Asia Tenggara. Bahkan di Asia pun kita sudah bisa bersaing. Walaupun dengan catatan infrastruktur internet kita sebenarnya belum terlalu bagus juga gitu. Tapi inilah tantangan dan peluang ke depan. Karena pengguna internet kita di sini tentu saja sudah cukup besar. Nah, ini lingkungan sudah tepat. Nah, kemudian juga dari sini kenapa meningkat? Nah, karena tadi disampaikan Mbak Asih, pelakunya ini adalah hampir 80% itu adalah di usia 18-34 tahun. Jadi keuntungan geografis tadi dan ekonomi juga sudah ada, kemudian keuntungan dari populasi juga kita sudah ada. Karena populasi kita adalah muda, yang tentu saja pasti lebih suka mencari ilmu dan tantangan. Curiosity-nya tinggi gitu. Nah, yang ketiga ini kita sudah ada regulasi. Regulasi ini bukan tujuannya untuk mengekang, tapi regulasi ini justru untuk memberikan trusted bagi masyarakat bahwa ekosistem selama ini yang sudah ada, pedagang kripto, salah satu di sini ada Indodax, kita memberikan keamanan bagi masyarakat bahwa inilah pedagang aset kripto yang bisa dipercaya. Nah, dalam hal ini kemudahan itu ditopang lagi dengan kemudahan dari sisi istilahnya gateway-nya. Jadi di sini misalkan kalau yang mau bertransaksi di aset kripto, kita sudah akomodir nih, depositnya bisa dimulai dengan 50.000, kemudian transaksinya pun bisa dimulai dengan 10.000. Jadi yang tadi kaum-kaum yang masih muda tadi mau mencoba atau belajar itu sangat mudah sekali. Jadi sehingga kemudian makanya pertumbuhan untuk pelanggan ini sangat pesat. Sekarang sudah mencapai 18,8 juta pelanggan. Itu sangat luar biasa pertumbuhan kita dari sejak mulai 2020 dapat izin, transaksi, waktu itu transaksi baru cuma 64 triliun. Sekarang kemarin 2021 sampai 859 triliun. Walaupun kemarin kita sempat turun ya 2023 cuma 149 triliun, tapi sekarang kita sudah mulai melihat 2 bulan terakhir ini transaksi sudah di atas 20 triliunan terus. Nah, ini salah satu kemudian kenapa transaksi dan kemudian pelanggan di kripto ini terus meningkat. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang jumlah investor di kripto itu di Indonesia sangatlah tinggi, lebih dari 18 juta. Dan kalau kita lihat memang pertumbuhan ini pun juga didorong oleh banyaknya institusi besar, terutama di dunia keuangan di dunia yang mulai tertarik ke Bitcoin. Yang mana kalau kita lihat kripto itu secara tren memang fluktuasinya sangat tinggi. Begitupun dengan faktor eksternal yaitu ketidakpastian ekonomi global atau ekonomi di luar Indonesia. Nah, kalau menurut Pak Tirta, apa pengaruh gonjang-ganjing ekonomi global ke dalam perkembangan kripto di Indonesia? Ya, kripto ini kan memang adalah yang sifatnya dipengaruhi di global ya, karena memang sumbernya ini di global semua ya, karena blockchain ini kan borderless ya, lintas batas. Jadi pergerakan-pergerakan di global ini termasuk juga di sini ada Indodax, termasuk juga pedagang kripto lain yang ada di bawah Aspakrindo Asosiasi ini yang terdaftar di Bapepti. Semuanya istilahnya harga referensinya itu adalah semuanya harga global. Jadi tidak ada di sini pedagang yang menetapkan harga sendiri beda gitu kan. Justru itu yang harus dicurigai nanti. Mungkin akan kena pengawasan Bapepti. Nah, pengaruh global ini tentu saja contohnya seperti kemarin ketika US menaikkan suku bunga, itu berdampak ke pergerakan-pergerakan kripto seperti itu, tambah Bitcoin. Bitcoin bergerak, yang lain bergerak. Kemudian ada kemarin sempat ada XRP, kemudian diserang oleh SEC seperti itu. Ketika itu berhasil dan sebagainya, berdampak juga seperti itu. Jadi pergerakan-pergerakan di global dari secara ekonomi itu juga pengaruh. Termasuk juga ketika SEC kemarin menetapkan ETF-nya untuk Bitcoin, Ethereum, itu juga berdampak. Dan semua sekarang menikmati ketika menjelang halving ini, Bitcoin juga ikut naik. Jadi pergerakan-pergerakan termasuk juga ekonomi di global, termasuk juga sentimen-sentimen terhadap kripto, termasuk sentimen terhadap exchange yang besar, misalkan kemarin sempat seperti Binance waktu itu dengan SEC dan sebagainya.
itu sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan kripto, termasuk juga sampai ke dalam negeri. Kalau untuk terkait dengan perkembangan ekonomi dalam negeri, sampai saat ini belum ada yang pengaruh signifikan memang ke dalam perkembangan kripto dalam negeri, tapi yang global ini sangat berpengaruh, memberikan dampak terhadap perdagangan di dalam negeri kripto juga. Nah ini kita kembali ke teknis Bitcoin. Jadi saya mau tanya ke Pak Oskar. Pak, kan kita tahu kalau Bitcoin itu mempunyai suatu siklus 4 tahunan yang namanya adalah Bitcoin halving. Di mana selalu ada gejolak harga ketika mendekati dan juga setelah halving. Jadi apa ada menurut Bapak dampak dari peningkatan investor ini dari menjelang halving itu Pak? Ya, jadi kalau kita bicara selama Indodax berdiri ya, kita itu sudah mengalami halving 3 kali. Ya, kita mengalami halving yang keempat ini. Jadi pertama kali saya ingat waktu Indodax berdiri, kita mengalami halving di tahun 2013. Kemudian di tahun 2017 dan di tahun 2021. Di tahun 2013 itu adalah halving pertama yang menurut saya dan saya rasa partner saya juga yang mengagetkan. Ya. Khususnya karena halvingnya itu luar biasa. Bitcoin pertama kali dari nilai di bawah 1 juta sampai ke harga 13 juta rupiah. Tapi kebetulan waktu ulang tahun saya Bitcoin crash sampai harga 6 juta rupiah. Karena saya ingat banget waktu halving, waktu turun itu waktu saya lagi makan, saya lihat handphone, tiba-tiba hasilnya berkurang separuh gitu. Jadi kalau bicara halving, buat saya lebih banyak sakitnya daripada enaknya gitu. Karena halving itu memang sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba terjadi gangguan supply di dalam sistem blockchain-nya Bitcoin, membuat demand yang ada saat ini tiba-tiba melonjak. Ya, karena kalau supply terganggu, demand-nya sama, otomatis harganya akan naik kan. Harganya naik diikuti dengan FOMO, otomatis akan membuat harga akan melonjak makin tinggi. Tapi sebagaimana semua yang naik, eventually akan ada penyesuaian harga. Tapi sekarang ini baru mau halving, mari kita lupakan masalah penyesuaian harga. Saya percaya halving selalu membawa kenaikan harga karena masalah gangguan supply ini. Dan biasanya kenaikan harganya itu kan kita bicara 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat. Kalau di tahun 2013 silam bahkan sampai 5 kali lipat. Ya. Di tahun halving ini harapannya bisa mencapai 2 kali lipat atau bahkan lebih. Ya. Bahkan partner kakak meramalkan halving ini bakal makin lebih luar biasa ya. Iya. Saya ingat banget kemarin saya datang ke seminarnya Akademi Kripto. Saya kira salah satu seminar yang luar biasa. 3.000 orang ya? Iya, terima kasih Pak. 3.000 orang datang penasaran pengen tahu apa itu Bitcoin, penasaran pengen belajar Bitcoin dan bagaimana cara tradingnya. Itu kan menandakan bagaimana efek FOMO daripada halving. Ya. Nah, makanya buat teman-teman semuanya yang karena ini juga direkam ya. Nanti yang pengen tahu masalah halving, Bitcoin, lain sebagainya di Indodax kita punya namanya Indodax Academy. Jadi nggak cuma FOMO aja, nggak cuma enak profitnya aja, tapi siap-siap juga untuk menghadapi masa setelah halving nanti. Ya. Supaya apa? Supaya selalu profit. Ya, itu aja. Makasih. Iya, menarik sekali Pak Oskar. Tadi mungkin teman-teman Crypto Bros di sini semua pasti pernah ngalamin ya. Lagi enak-enak makan tiba-tiba asetnya turun. Pernah nggak teman-teman? Nyesek ya rasanya. Nah, tadi Pak Oskar mengungkapkan ya kalau memang Bitcoin halving ini membawa yang istilahnya supply shock ya Pak. Karena adanya demand yang melonjak semakin tinggi. Nah, tadi kan Pak Oskar mengungkapkan kalau harganya Bitcoin itu naik 2 kali, naik 5 kali lipat, 200%, 500%. Nah ini kira-kira ada nggak kenaikan investor secara persentase di Indodax sendiri dengan adanya fenomena halving ini Pak? Ini salah satu yang menandakan literasi keuangan kita masih kurang bagus sih. Terus terang ini menurut saya ini salah satu yang menandakan di Indonesia itu literasi keuangannya kurang bagus. Kenapa? Karena orang Indonesia itu cenderung selalu suka beli di harga mahal dan jual di harga murah gitu. Kebalik kan benernya.
Harusnya kan beli waktu murah nih, waktu harganya tinggi jual gitu kan. Tapi kita bisa melihat setiap kali harganya tinggi, itu malah yang register banyak. Terus kemudian yang beli banyak gitu. Ya. Tapi yang kali ini, halving yang kali ini bagus sih. Kenaikannya sebelum halvingnya gitu. Itu menandakan literasi digital keuangannya makin bagus itu. Menandakan melihat ada peluang. Melihat suatu kesempatan untuk bisa profit di beberapa waktu ke depan. Ya. Nah, tapi saya kira itu juga nggak lepas dari media yang terus memberitakan masalah halving ini. Ya, karena kalau media memberitakan besar-besaran, otomatis masyarakat akan lebih banyak mendapatkan informasi dan diingatkan kembali tentang Bitcoin dan blockchain ini. Ya, saya kira itu salah satu efeknya ya. Ya, cuma menurut saya tetap manajemen keuangan penting. Ya. Berhati-hati dalam trading, manfaatkan momentumnya, pastikan Anda profit, dan kalau Anda nggak profit, bersabar aja, beli lagi, tunggu halving berikutnya. Menarik Pak ya, karena memang tadi ada istilah ya literasi keuangan Pak. Karena memang teman-teman ini sukanya biasanya beli waktu naik Pak ya, jadi hijau beli, kalau merah dijual gitu biasanya. Nah ini kira-kira dari Bapak sendiri dan juga Indodax, apakah ada hal-hal tertentu yang memang dijaga ketika tren ini lagi naik dan lagi halving? Jadi secara teknis apa nih yang dilakukan Indodax ketika lagi halving dan mungkin volume perdagangnya lagi tinggi-tingginya ini Pak? Ya, salah satu yang dilakukan Indodax, kita itu pada saat persiapan halving gini, kita makanya kan buat beberapa feature yang membantu untuk para trader aset kripto. Salah satunya kita membuat feature DCA, Dollar Cost Averaging. Ya, jadi supaya para trader Indodax itu bisa membeli Bitcoin secara rutin setiap bulan. Karena kalau kita bicara secara statistik, orang yang membeli Bitcoin setiap bulan secara teratur, itu akan bisa beat the market. Daripada Anda membeli besar, memilih tanggal hari baik, semedi, beli, salah gitu kan. Tapi kalau kita bicara mengenai dollar cost averaging, itu salah satu teknik mendapatkan keuntungan terbaik pada saat harga terus naik. Ya, makanya kita punya feature DCA yang silahkan dimanfaatkan. Ya. Buat teman-teman di sini yang dari Bapepti juga kalau masih boleh kan Pak ya trading kripto Pak. Juga bisa memanfaatkan DCA ini. Ya. Kalau dulu trennya orang beri reksadana rutin, sekarang trennya adalah beri kripto rutin melalui DCA-nya Indodax. Ya. Sama seperti beri asuransi sebenarnya. Ya. Asuransi pensiun melalui kripto. Ya. Jadi ini salah satu feature yang kita punyai. Wah, menarik sekali ya, karena memang di dalam pasar keuangan itu ada istilah mean reversion ya. Dari dalam jangka panjang harga itu akan selalu ke harga efisiennya. Dan di sini Indodax juga udah ada Pak ya fitur DCA bot. Jadi teman-teman nggak kalah juga ya sama exchange global, fitur-fitur yang ada di Indodax. Karena memang kalau kita lihat secara tren, blockchain itu memang perkembangannya sangat pesat. Begitu juga dengan banyaknya jumlah blockchain dev dan juga project-project altcoins yang mengalami kenaikan yang signifikan. Melihat tingginya kenaikan sektor blockchain ini di Indonesia, maka dari itu sekarang ada wacana, yaitu peralihan dari Bapepti ke OJK, yang mana melahirkan suatu peraturan otoritas jasa keuangan atau POJK sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai pengembangan dan penguatan sektor usaha atau UU PPSK. Nah, ini saya ada sedikit pertanyaan ke Pak Tirta. Kira-kira apakah ada rencana untuk bersinergi untuk meningkatkan literasi keuangan tadi mengenai kripto di Indonesia ini sebagai regulator, Pak? Ya, saya kira kalau untuk sinergi kita harus ya koordinasi, termasuk kita juga sudah bersinergi dengan terutama dengan asosiasi dan stakeholder di kripto ini ya. Tahun lalu kita sudah melakukan literasi ya, bulan literasi kripto. Nah nanti tahun ini kita harapkan nanti kita akan laksanakan juga bulan literasi kripto, tapi mungkin kalau kemarin bulan Februari, kalau sekarang karena kita ada momen puasa dan lebaran,
Insya Allah nanti setelah Lebaran kita lakukan bulan literasi kripto dan tentu saja kami harapkan nanti juga sudah bisa bersama-sama juga nanti dengan OJK tuh nanti bulan literasinya. Walaupun sebelumnya kita juga sudah intens dengan OJK beberapa kali FGD untuk sharing informasi, sharing knowledge, kemudian juga dengan Bank Indonesia seperti itu. Nah kita harapkan nanti bulan literasi pada saat nanti setelah Lebaran ini kira-kira bulan Mei, ini gongnya saya kira harus menjadi momen di mana ini juga sekaligus kita menyambut kepada arah proses peralihan nanti kepada OJK dalam rangka terbitnya Undang-Undang P2SK. Nah tentu saja yang kami harapkan adalah nanti dengan literasi ini kan tadi sampaikan juga, jadi benar yang sampaikan Pak Oscar juga, literasi inklusi keuangan kita sebenarnya juga sudah banyak survei ya, memang belum tinggi-tinggi amat memang. Jadi benar, jadi kita ini memang harus banyak dijejali dulu terkait dengan apa itu blockchain, bukan hanya kriptonya aja, karena ini penting sekali gitu. Kalau misalkan udah tahu blockchain itu adalah sesuatu yang berguna, maka kemudian barang apapun yang ada di atasnya itu pasti akan menguntungkan, memberikan benefit seperti itu. Nah, mari kita kemudian nanti sama-sama dengan asosiasi, di sini juga ada Mbak Asi sebagai asosiasi juga, ada Pak Oscar pelaku, kita sama-sama memberikan literasi dan kita sambut nanti regulasi yang ke depan justru harusnya akan lebih baik. Tentu saja kenapa lebih baik? Karena ini sudah lebih luas lagi nih kripto ini. Kemarin kita kripto lebih fokus kepada bahwa kripto ini sebagai aset komoditi untuk investasi, trading. Nanti ke depan ini sudah mulai beririsan dengan sektor keuangan. Jadi tentu saja kalau udah sektor keuangan, ke depan ini masih ada lagi decentralized finance yang tentu saja akan lebih luas. Nah kalau sudah berhubungan dengan decentralized finance, kripto dan sebagainya, ini tentu saja harus punya regulasi lagi yang lebih kuat lagi. Walaupun tentu saja bukan untuk membatasi, istilahnya mengurangi pengembangan ke depan. Karena pengembangan ini harus tetap, regulasi perlu, tapi market development itu lebih penting. Saya kira itu. Oke, baik. Berarti intinya peningkatan literasi itu Pak ya. Karena kalau kita lihat saham itu sudah berpuluh-puluh tahun diberikan edukasi, namun tiba-tiba ada kripto nih Pak, yang 2 kali lipat investornya jauh lebih banyak daripada saham. Berarti harus 2 kali lipat juga Pak ya untuk regulasinya dan juga peningkatan literasinya. Nah ini untuk Ibu Asih, pertanyaan yang sama. Gimana sih caranya meningkatkan iklim dan juga ekosistem yang positif kripto di Indonesia ini dari segi regulator? Baik, mumpung ada Pak Tirta juga dan tim saya rasa kita semua setuju di industri bahwa regulasi yang sudah ada sangat-sangat membantu gitu ya. Lebih banyak dampak positifnya dibandingkan negatifnya, sangat membantu teman-teman juga di industri. Tapi saya juga yakin bahwa selalu ada ruang untuk improve gitu, dalam arti kita juga melihat banyak sekali, bahkan tidak hanya di Indonesia, saya rasa banyak di negara-negara yang juga sedang mengeksplorasi bagaimana sih meregulasi sebuah aset digital yang tadi kita sebut terus sifat yang borderless ini, agar bisa siap sebuah negara mengawasi gitu ya. Jadi kita banyak melakukan koordinasi juga dengan Bapepti dan apresiasi yang saya rasa sangat luar biasa dari industri untuk Bapepti yang selalu membuka pintunya untuk menerima masukan, usulan gitu ya. Saat ini juga tadi Pak Tirta menyebutkan kita sedang proses melakukan transisi dari Bapepti ke OJK. Kita juga coba untuk memberikan masukan dan pandangan seperti apa sih harapan dari industri supaya kalau tadi kita ngomongin industri kripto supaya bisa lebih baik di Indonesia gitu ya. Jadi itu satu hal yang penting dan mungkin sambil menjawab juga pertanyaan sebelumnya untuk Pak Tirta yang mengenai edukasi atau literasi. Selain kita melakukan literasi yang sifatnya ke masyarakat, saya rasa kita juga di asosiasi maupun pelaku industri banyak melakukan pelatihan dengan lembaga pemerintahan gitu. Kita melakukan pelatihan, saya yakin teman-teman di sini baik itu dengan Kominfo, kalau Bapepti saya rasa sudah jauh lebih paham. Kita udah gak pernah training dengan Bapepti, dengan OJK pun kita suka ada sharing knowledge, dengan Kominfo, dengan BNN, PPATK dan seterusnya gitu ya. Jadi saya rasa pemerintahan Indonesia, regulator Indonesia sangat terbuka dan sangat ingin memahami mengenai apa sih sebenarnya kripto dengan baik supaya saat mereka meregulasi aturannya bisa sesuai dengan industri yang ada gitu. Sehingga tetap bisa diawasi tapi tidak mematikan inovasi yang seharusnya terus berkembang. Oke, jadi intinya sinergi ya Bu Asih dari semua pihak. Nah dari regulator dan juga dari pelaku usaha. Nah ini mumpung ada pelaku usahanya juga di sini. Jadi apa nih Pak Oscar dari Indodax yang disiapkan untuk mengimplementasikan POJK yang ada ini?
Ya, kalau dari kita pada saat ini kita masih menunggu ya, karena kan POJK-nya masih dibuat. Cuma spirit daripada Indodax itu selalu taat dan comply kepada regulasi. Jadi pada saat ini kita masih mengikuti perka Bapepti yang ada dan kita mengikuti arahan daripada Bapepti. Jadi kayak contohnya mengenai Bapepti mengatur akan adanya 3 SRO yang mengatur daripada perdagangan kripto di Indonesia, ada bursa berjangka, ada clearing, ada depository. Kita mengikuti aturannya karena kita tahu spiritnya adalah melindungi customer. Ya. Tapi di satu sisi Indodax juga bertekad untuk kita terus mengembangkan industri kripto di tanah air. Mengembangkan industri di tanah air ini kan kadang-kadang perlu fleksibilitas. Ya. Jadi selain daripada kita mengikuti aturan, kita juga harus memastikan bahwa industri ini terus bertumbuh. Ya. Kadang-kadang mungkin dari industri kita akan melakukan berbagai cara inovasi. Supaya kita tetap comply pada aturan, perka Bapepti yang ada, kita mengikuti SRO yang ada, tapi kita juga di satu sisi terus berkomunikasi dengan regulator. Baik dengan Bapepti, baik dengan nantinya OJK, untuk ada titik terang bagaimana caranya supaya industri di tanah air bisa terus bertumbuh. Karena industri kripto ini dibangun nggak sebentar, sejarah Indodax itu 10 tahun, tapi menurut saya industri kripto ini masih bisa berkembang dengan makin lebih luar biasa. Kita itu masih jauh dibandingkan negara Korea Selatan yang 1 dari 5 orangnya punya aset kripto. Indonesia baru paling 1 dari berapa puluh orang tahu Bitcoin. Baru 1 dari berapa ratus orang yang punya Bitcoin. Potensi kita masih terus ada dan berkembang. Ya, jadi saya kira itu salah satu tugas para penggiat kripto di tanah air, bukan cuma dari industri crypto exchange, tapi juga dari teman-teman influencer juga, ya, juga dari teman-teman di SRO, dan juga semua yang terlibat dalam industri ini, termasuk regulator, untuk kita sama-sama mengembangkan usaha, mengembangkan industri kripto ini. Ya. Baik Pak, jadi memang tadi harus digarisbawahi ya kata Pak Oscar ya, kalau inovasi yang tidak ada aturan itu jadinya ketidakteraturan Pak, kalau kebablasan. Nah, ngomong-ngomong masalah aturan, ini kita para teman-teman influencer dan juga banyak sekali pelaku pasar ini concern tentang satu hal, yaitu adalah pajak. Karena selama ini saham ini kan pajak totalnya hanya 0,1%. Sementara di kripto ini kenanya adalah pajak PPN sehingga terasa jauh lebih berat. Nah ini kalau pendapat Pak Tirta sendiri tentang pengenaan pajak di kripto ini seperti apa dan gimana supaya hal ini jauh lebih positif untuk semua stakeholder kripto yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih Mas Kakak. Saya kira pajak itu memang adalah suatu bentuk pendapatan bagi negara ya. Dan kalau kita lihat memang kripto ini sejak diterbitkan PMK 68 tahun 2022, kontribusi pajak kita ini untuk di kripto luar biasa besar. Bahkan tahun 2022 itu mencapai 259 miliar, lebih dari 50%-nya pajak fintech. Namun demikian berdampak juga kepada di pasar ya, sentimen di pasar. Jadi transaksi dari para pedagang ini, terutama investor juga mulai memikirkan dengan pengenaan pajak, termasuk juga ada fee dan transaksi dan sebagainya, ini justru istilahnya menambah biaya lah untuk bagi para nasabah, sehingga banyak juga ternyata nasabah yang bertransaksi akhirnya di exchange luar negeri dan seperti global. Tadi sampaikan Mas Kakak, bahkan di chain analysis Indonesia tuh ternyata besar di kripto transaksi. Ya salah satunya yang besar adalah membesarkan transaksi di global nih investor Indonesia juga gitu kan. Nah kami harapkan kemarin sebenarnya untuk pajak ini harapannya kemarin tidak dikenakan sampai 0,1 dan 0,11 ya, karena kan itu dikenakan 2 gitu. Walaupun 2 ini dalam artian kenapa dikenakan PPN PPH, karena memang ini adalah konsekuensi di mana kripto ini dianggap sebagai barang atau komoditas atau aset. Nah kalau misalkan kemarin kita harapkannya kemarin dikenakannya itu setengahnya sebenarnya lebih, karena kan bukan apa-apa kalau dikenakan langsung besar.
ini kan industri ini kan masih embrio istilahnya. Bukan balita lagi sebenarnya, walaupun Indodax tadi udah 10 tahun bisa lari. Tapi kan keseluruhannya ini kan secara regulasi kan masih baru gitu di regulasinya ini. Masih benar-benar masih embrio. Maksudnya industri yang embrio ini harusnya diberikan ruang yang cukup untuk bertumbuh dulu. Baru kemudian diperhatikan lagi kemudian kontribusi terhadap negara. Nah ini kita lagi menyoroti kemarin terkait dengan peralihan juga kepada OJK karena nanti kripto ini juga nanti menjadi sektor keuangan. Nah ini kami harapkan juga nanti komitmen dari Ditjen Pajak untuk evaluasi sebenarnya untuk pajak ini. Evaluasinya karena ini kan sudah lebih dari 1 tahun. Tentu saja biasanya pajak itu kan ada evaluasi setiap tahun gitu kan. Kalau misalkan tidak dievaluasi untuk misalkan direduksi, paling tidak kan dengan ke sektor keuangan, paling tidak ini kan bukan jadi barang. Maka pengenaannya harusnya tidak lagi PPN PPH gitu kan seperti itu. Karena kan ini seperti di saham seperti itu. Nah ini mungkin perlu pertimbangan dan kami siap nanti berkoordinasi terutama nanti dengan asosiasi bersama-sama untuk kita beraudiensi lagi dengan Ditjen Pajak untuk mengevaluasi dari besaran pajak ini. Saya kira demikian. Wah, sangat menarik ya Pak. Jadi tadi memang intinya karena industrinya masih baru jadi belum ketat-ketat dulu ya Pak. Karena memang ada istilah nggak bisa memancing di air keruh ya Pak. Jadi terus untuk dari Ibu Asih sendiri, gimana pendapatnya tentang pajak ini di kripto di Indonesia? Seperti apa? Oke, saya rasa kalau kita membahas dari perspektifnya pelaku industri, saya rasa satu hal yang menjadi concernnya kami itu adalah daya saing, Mas Kakak. Kalau kita ngomongin tarif pajak, bisa silakan di total sendiri berapa persen gitu ya totalnya. Belum lagi fee yang mungkin harus dibayarkan oleh users. Yang kalau di total diakumulasi cukup besar. Hal ini yang akhirnya banyak mendorong para users tadi yang seperti sampaikan Pak Tirta. Akhirnya mereka lebih memilih ke platform luar negeri yang tidak terdaftar, tidak berbayar pajak di Indonesia. Karena mereka lebih murah fee-nya. Nah ini yang disayangkan kan, sedangkan kita kan ingin mendorong supaya market di Indonesia berkembang gitu. Jadi itu satu hal. Karena kalau kita lihat pengaturannya dari DJP pun sebenarnya tuh harusnya exchange yang tidak terdaftar di Bapepti mereka membayar double tax, tarifnya double. Tapi kan mungkin masih saat ini kesulitan dalam melakukan enforcement seperti apa mereka mengidentifikasi atau memfilter exchange tersebut. Bagaimana mereka approach untuk supaya exchange yang belum terdaftar bisa melakukan pembayaran pajak misalnya ke DJP. Jadi saya rasa enforcementnya belum berjalan dengan baik jadi level playing field-nya tidak fair untuk para exchange yang sudah comply dan yang sudah bayar pajak dengan yang bisa punya users di Indonesia tapi tidak bayar pajak. Jadi saya rasa daya saing itu jadi satu hal yang menjadi concern kita kenapa tarif pajak memang sangat layak untuk dipertimbangkan. Tadi dan Pak Tirta tadi sudah menyampaikan bahwa akan ada transisi dari Bapepti ke OJK. Yang menarik adalah dari aset kripto sebagai komoditas ke depannya ada possibility untuk menjadi instrumen keuangan. Di dalam UU P2SK disebutkan kripto menjadi instrumen keuangan. Yang solusi yang kita coba untuk kembangkan dari pelaku industri adalah bagaimana aset kripto bisa menjadi aset keuangan yang kalau berdasarkan undang-undang harmonisasi perpajakan, aset keuangan itu bisa bebas dari PPN gitu. Jadi ini jadi salah satu solusi juga yang kita coba diskusikan dengan DJP dan itu jadi hal yang cukup urgent sebenarnya Mas Kakak gitu. Dan mungkin karena tadi saya dengar dari Pak Oscar bahwa banyak sekali teman-teman influencer di sini, saya rasa kita sangat butuh dukungan teman-teman influencers untuk lebih suportif dengan industri dalam negeri, memilih platform-platform exchange yang dipromosikan. Kita sangat berharap bisa mempromosikan jelas platform-platform yang sudah terdaftar di Bapepti tentu saja seperti Indodax dan lain sebagainya karena ini menjadi satu hal yang penting gitu ya untuk mendorong daya saing teman-teman pelaku industri dalam negeri. Itu dari saya Mas Kakak. Oke, sangat menarik Bu Asih ya. Karena memang kita ini para pelaku kripto di Indonesia harapannya regulasi ini semakin jelas supaya kita juga berkarya ini jadi semakin lega seperti itu ya. Nah, mungkin itu tadi beberapa live show yang bisa kita sampaikan. Nah selanjutnya mungkin apakah dari hadirin ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Kita buka sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Silakan. Ya, baik, silakan.
Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Denis. Saya ingin bertanya ke 2 pertanyaan boleh ya? Yang pertama untuk Bro Kakak. Jadi Bro Kakak ini kan dari founder dari Akademi Kripto ya. Yang merupakan komunitas kripto terbesar di Indonesia. Boleh beri tepuk tangan dulu untuk Bro Kakak. Aku mau tanya, kira-kira apa nih yang akan dilakukan untuk 1-2 tahun ke depan? Khususnya untuk mendorong adopsi, literasi dan juga inklusi semua yang berhubungan dengan cryptocurrency di Indonesia ini. Karena kita melihat bahwa literasi yang masih cukup rendah, di mana banyak orang yang, oh gue beli kripto, beli PP, beli SIBA. Habis itu turun 50%, wah scam gitu. Masih banyak yang seperti itu. Apa kira-kira akan dilakukan untuk mengatasi hal-hal seperti ini untuk 1-2 tahun ke depan? Lalu yang kedua, selamat malam Pak Oscar. Saya ingin bertanya, kira-kira Bitcoin akan halving, habis itu kita melihat bahwa ada euforia yang sangat tinggi di mana masyarakat Indonesia rame-rame mulai investasi dan trading cryptocurrency. Tapi kita juga melihat bahwa di setiap aset kelas apapun pasti ada yang namanya tanda kutip cuci piring. Di mana ketika harga sudah sangat tinggi ada aja pasti yang nyangkut di atas. Gimana caranya kita melakukan upaya preventif untuk menghindari dan juga mengedukasi masyarakat mengenai hal tersebut. Dan yang kedua, gimana caranya Indodax memberikan fasilitas yang efisien, yang jauh lebih mudah secara aksesibilitas untuk masyarakat Indonesia dan dapat bersaing dengan exchanger global. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih buat dari Bro Denis pertanyaannya ya. Oh, ini malah jadi saya yang ditanya. Ya mungkin sedikit ya bisa saya sampaikan, nanti mungkin bisa ditambah oleh Pak Oscar. Jadi memang istilah kata investasi dan juga trading itu relatif negatif sebenarnya di Indonesia. Kenapa? Karena memang secara statistik probabilitas trader berhasil itu hanya 3%. 97%-nya itu gagal. Itulah kenapa trading itu bukan untuk semua orang. Tapi semua orang itu bisa menjadi investor. Dan di sini apa yang harus ditekankan itu jangan cuman sisi positifnya aja, jangan cuman enaknya aja. Wah beli kripto, bisa beli Lambo dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus menormalisasi risiko dan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Karena bukan hanya di kripto, bahkan di bisnis, bahkan di kehidupan setiap hari kita selalu terpapar dengan risiko. Probabilitasnya hanya ada 2, yaitu gagal atau berhasil, menang atau kalah. Tapi keberhasilan itu tidak akan mungkin terjadi kalau kita tidak mencoba. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Mungkin pertanyaan kedua Pak Oscar. Ya, terima kasih Denis pertanyaannya. Ya, jadi kalau kita bicara tadi itu makanya salah satu alasan kenapa Indodax memberikan edukasi melalui Indodax Academy. Jadi kita memberikan konten-konten yang sifatnya gratis ya. Kalau Mas Kakak ini konten-konten yang sifatnya premium mungkin ya. Kalau kita sifatnya, ada yang gratis juga. Ada yang gratis juga ya. Jadi kalau kita sifatnya lebih memberikan edukasi secara luas agar masyarakat ini enggak cuma FOMO. Karena kita waktu punya misi mengembangkan Bitcoin dan blockchain di Indonesia itu bukan tentang membuat orang kaya 1 hari dan membuat orang lain miskin 1 hari berikutnya gitu. Ya. Tapi kita waktu mengembangkan Indodax ini kita berkeinginan untuk memberikan edukasi secara luas. Bahwa teknologi ini bukan semata-mata cuma untung-untungan beli kancing mana yang profit gitu. Ya. Makanya kalau kita lihat di konten-konten Indodax Academy dan kita juga punya satu komunitas juga, komunitas pengembangan blockchain developer yang salah satunya dikembangkan oleh partner saya, William Sutanto, blockchain developer, BlockDev, di mana kita membina supaya orang Indonesia itu bukan cuma semata-mata menjadi trader aja, tapi juga sebagai pengembang berbagai aplikasi blockchain di tanah air. Ya, makanya kita beberapa kali kolaborasi bersama BlockDev, kita juga sempat kolaborasi sama Akademi Kripto. Dan buat teman-teman di sini kalau punya komunitas apa, silahkan approach ke kita akan berkolaborasi. Karena kita percaya semangat kolaborasi itu penting dan kita harus memberikan edukasi secara menyeluruh. Cuma dengan cara itu literasi digital bisa lebih dikembangkan. Ya. Yang kedua mengenai tadi bagaimana cara supaya Indodax bisa bersaing dengan pasar global. Terus terang kita yakin kok secara teknologi Indodax bisa bersaing secara
kita bisa bersaing dengan exchange global. Tapi untuk kita benar-benar bisa menang dengan exchange global, kita sekali lagi perlu dukungan dari regulator, Pak. Tanpa dukungan dari regulator, kita bisa berjuang, cuma di sana pakai senapan mesin, yang kita pakai senapan biasa, Pak. Karena pajak nggak bisa dibantah, karena pajak di Indonesia ini adalah barrier terbesar kita untuk bersaing dengan exchange global. Tapi seperti disampaikan oleh Pak Tirta tadi, saya kira spirit daripada Bapepti, spirit daripada teman-teman industri crypto exchange sama-sama berjuang supaya pajak final PPN-nya bisa dihapuskan. Supaya pajaknya bisa sama seperti transaksi di saham. Dengan itu industri tanah air akan bisa bersaing dengan industri di global. Itu yang pertama secara pajak. Dan secara produk, kita juga berharap untuk segera ada produk derivatif di tanah air. Dengan cara itu, industri exchange di Indonesia akan mampu bersaing secara menyeluruh. Ya, tapi pada saat ini, yang bisa saya katakan adalah Indodax tetap semangat dengan senapannya. Senapan memang nggak bisa nembak banyak-banyak, tapi kita percaya kita bisa menembak dengan jitu. Gitu. Ya. Dan kita akan terus berkembang. Wah, menarik kali ya Pak Oskar, karena memang senjata itu bukan tentang apanya, tapi siapa yang menggunakannya. Karena memang kalau saya pribadi, karena saya juga pelaku pasar, Indodax itu sebagai aplikasi sangat seamless Kak. Kalau dibandingkan exchange luar tuh nggak kalah lah. Sangat instan semuanya di Indodax. Bukan karena saya memuji, tapi saya juga memang pakai Indodax dari awal. Nah, itu gimana Bro Denis pertanyaannya? Clear ya? Oke, terima kasih dari Bro Denis. Selanjutnya Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik, silakan. Baik, selamat malam. Perkenalkan saya Gilang. Saya sebenarnya tertarik sekali ya karena hari ini juga bisa berkesempatan untuk hadir di sini. Tapi pertanyaan saya mungkin ada dua dan sebenarnya cukup simpel. Yang pertama, tadi menyambung ya dari statement Ko Oskar. Kira-kira nih Pak sebagai regulator, derivatif apa nih yang bisa dikembangkan nih di Indonesia khususnya terkait kripto? Karena benar kata Ko Oskar juga bahwasanya ketika nanti derivatifnya bisa tumbuh dari aset-aset kripto ini, diharapkan memang itu bisa menjadi pancingan juga untuk market bisa semakin banyak ada di Indonesia. Lalu yang kedua, kira-kira Pak nanti dengan dikembangkannya CBDC atau mungkin ada penelitian di negara-negara lain gitu, kira-kira bagaimana sih CBDC ini bisa secara langsung memberikan dampak terhadap market kripto di sebuah negara, khususnya kan kalau sekarang di Indonesia mungkin Bank Indonesia sedang melakukan penelitian terhadap hal itu. Kira-kira bagaimana nih Pak CBDC ini bisa mengangkat mungkin kepercayaan masyarakat atau mungkin bahkan bisa mengangkat market kripto itu sendiri di Indonesia sehingga harapannya mungkin ekosistem kripto itu nantinya pada akhirnya bisa lebih berkembang di Indonesia. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Gilang. Silahkan Pak Oskar. Izin mungkin untuk pertanyaan ini saya ingin memberikan Pak Tirta ya Pak. Oh ya, karena baik. untuk regulator, saya nggak berani lancang Pak. Iya. Nanti Pak Oskar diajak regulator. Baik, terima kasih Mas Gilang. Saya kira ini suatu pertanyaan yang bagus karena ini tentu saja bertujuan untuk meningkatkan kembali pasar ya terutama. Kami tadi sudah sampaikan bahwa market development itu adalah sangat penting. Makanya dalam hal ini walaupun tadi Pak Oskar sudah siap senapannya, memang harus siap untuk siap-siap menembak gitu kan. Nah di dalam hal ini kami dengan bursa sudah koordinasi dengan bursa kripto, dengan CFX untuk menyiapkan beberapa produk derivatif. Dalam hal ini yang penting adalah terutama produk derivatifnya adalah yang harus juga sesuai dengan keinginan pasar. Nah dalam hal ini kan kita ketahui di data kita itu aset-aset kripto yang paling sering ditransaksikan itu adalah tidak jauh dari Ethereum, Bitcoin gitu kan. Kemudian kemarin ini saat ini dari beberapa bulan terakhir adalah Solana. Waktu beberapa bulan sebelumnya mungkin Doge gitu kan.
Kemudian USDT udah pasti karena itu menjadi alat pertukarannya. Kemudian juga ada aset kripto lain seperti XRP, kemudian ada Cardano dan sebagainya. Nah ini kira-kira produk derivatif ini adalah tidak jauh dari terutama dari aset-aset kripto yang paling banyak ditransaksikan dulu. Mungkin jadi nanti kita tidak harus langsung banyak, seperti kita waktu awal memperdagangkan aset kripto nih, teman-teman Pak Indodax dan kawan-kawan ini, dulu juga belum sampai langsung ujuk-ujuk dijual langsung kayak sekarang, udah ada 500 aja, masih 200-an dulu aset kripto. Itu pun mengacu pada coin market cap 500 waktu itu. Tapi kan coin market cap sekarang luar biasa ya, buka coin market cap itu udah di atas 11 ribuan ya. Lah kalau misalkan 11 ribu diperdagangkan, siapa yang bisa menjamin? Makanya kita kemarin menggunakan penilaian AHP. Dan nanti untuk featuresnya nanti tentu saja derivatif kita akan mengacu pada aset-aset kripto yang memang ini adalah memiliki fundamental yang baik, terutama juga yang paling banyak diperdagangkan di para exchanger ini. Nah ini salah satu yang penting. Nah tentu saja harapannya dengan begitu market development kita bisa dijalankan dan ini bisa lebih baik lagi ke depan, saya kira seperti itu. Ya, baik. Sangat menarik ya Pak. Jadi memang disortir dulu ya Pak, mana aset-aset yang punya kapitalisasi pasar yang tinggi dan juga volume perdagangan yang tinggi. Nah, mungkin sedikit pertanyaan jadinya ke Pak Oscar. Nah ini udah disinggung nih Pak, ini katanya udah siap mau aset derivatif di Indonesia. Kalau secara teknis sendiri, apakah di Indodax ini udah siap Pak untuk memperdagangkan aset derivatif kripto di Indonesia? Siap. Sebelum saya menjawab ini, saya ingin ucapkan selamat datang kepada Ibu Christina Harapan dari Bank Arta Graha. Ya, terima kasih Bu sudah datang ya. Bu Christina ini adalah sahabat dan mentor saya ya, yang sudah banyak memberikan nasihat buat saya. Jadi begitu saya lihat beliau datang duduk, saya merasa terima kasih sekali Bu sudah datang ya. Nah, kalau kembali ke pertanyaan tadi ya, apakah Indodax sudah siap? Dari Indodax itu secara teknologi kita sudah ingin mengerjakan derivatif beberapa tahun lalu. Satu-satu yang membuat kita belum mengerjakan derivatif itu adalah kita nggak mau dihukum oleh Bapepti. Karena aturannya belum ada. Karena memang dari sisi Bapepti sedang mempersiapkan. Tapi kalau memang pada akhirnya peraturan ini ada, bursa berjangkaian siap, dan Indodax dipercaya untuk menjual derivatifnya, tentu kita siap. Tapi tentunya kita hanya akan menjual produk derivatif yang kita rasa cocok pada market kita. Ya, jadi kita akan melihat dan meninjau juga. Ya, dari sini saya cuma bisa menjawab itu aja, karena saat ini produknya belum kelihatan nih kayak apa gitu kan. Dan kalau kita mendahului, nanti juga tidak diperbolehkan. Ya, kita tunggu aja. Wah, mantap nih Pak, ini siap-siap ya meningkat volume perdagangan yang sangat signifikan. Kalau dari Bu Asis sendiri kira-kira ada tanggapan nggak tentang aset derivatif kripto di Indonesia? Ya, saya rasa kita punya banyak referensi ya. Kita tahu yang baru-baru ini ETF BTC Spot, dan di bulan Oktober lalu juga kan sebenarnya udah ada yang futuresnya ya sebelum kita masuk ke spot BTC ETF gitu. Jadi saya rasa sudah banyak Mas Kakak saat ini teman-teman juga saya yakin sebenarnya di exchange masing-masing mengeksplorasi. Tadi kalau kata Pak Oscar tinggal tunggu diketok aja dari Bapepti boleh gitu. Biasanya pasti akan mulai eksplorasi, support juga dari CFX saya rasa untuk bisa mengeksplorasi produk-produk ini. Saya positif sih teman-teman di industri udah siap gitu. Doakan aja bisa segera nanti ya. Amin. Satu lagi mungkin tadi tentang CBDC, saya kira ini kan memang sudah di launching oleh Bank Indonesia. Saya kira nanti kalau CBDC ini sudah bisa running gitu nanti dari Bank Indonesia, kemudian sudah bisa diadopt terutama nanti di industri ini, saya kira ini akan lebih baik ya karena ini kan salah satunya juga memangkas lah istilahnya. Kan selama ini kan kalau dari fiat rupiah masuk saldo baru ditukar dulu gitu kan ke USDT dan sebagainya. Kalau ini nanti sudah ada CBDC berarti sudah ada CBDC yang tinggal langsung convert kepada aset-aset kripto lain gitu. Tentu saja dengan adanya CBDC nanti di dalam industri kripto kita yang sudah regulasi, ini tentu saja mendapatkan sebuah pengakuan lah paling tidak dari global bahwa Indonesia benar-benar eksis dalam perdagangan kripto termasuk juga
sentral banknya gitu yang sudah menggunakan berbasis blockchain seperti itu. Sangat menarik ya Pak, karena memang kita nggak bisa mendinai fakta bahwa blockchain itu adalah masa depan. Dan semua masa depan pasti akan menggunakan blockchain. Nah, mungkin itu Mas Gilang bisa diterima? Baik. Satu pertanyaan terakhir kira-kira. Apakah ada hadirin pertanyaan terakhir? Oh iya, silakan. Perkenalkan, saya Rusdiansyah dari komunitas Tomcat Lovers. Mau nanya ke Pak Oscar. Indodax sebagai exchange pertama dan terbesar di Indonesia, bagaimana caranya Indodax untuk mendukung proyek kripto blockchain lokal tanah air? Seperti kita tahu, lebih banyak proyek luar daripada proyek Indonesia yang diperdagangkan di exchange lokal. Seperti itu Pak. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Rusdi. Silakan Pak Oscar. Ya, untuk menjawab ini mungkin bisa dibantu ya Bu Asih dari Aspekrindo ya. Jadi karena Aspekrindo salah satu rekanan kita dalam asosiasi yang membantu untuk mengenai blockchain lokal. Nanti mungkin saya lengkapi. Ya, thank you Pak Oscar. Kita di asosiasi sendiri sebenarnya kita sempat pernah ada program yang namanya screening, Mas Rus gitu. Jadi kita mencoba untuk menjadi lembaga independen yang melakukan penilaian dibantu oleh expert dari masing-masing. Karena kalau kita ngomongin koin atau token gitu ya, saya rasa ada banyak hal yang harus dinilai, tokenomics-nya kah, bisnis modelnya kah, komunitasnya kah, dan lain sebagainya gitu. Jadi kita sempat bekerja sama dengan berbagai expert yang ada di asosiasi untuk membantu proses screening gitu. Di mana hasil screening tersebut akan kita kirimkan ke Bapepti gitu ya untuk menjadi bahan review bahwa apakah token-token ini layak untuk masuk ke whitelistnya Bapepti. Tapi saya juga harus fair dalam arti sejauh ini sebenarnya cukup banyak yang positif, hasilnya baik gitu ya, karena proses screening ini biasanya kita memakan waktu sampai dengan 6 bulan karena kita bantu melihat white papernya, melihat seperti apa sih yang bagian mana yang harus diperbaiki dan lain sebagainya, didampingi gitu ya. Kita lihat memang masih ada kadang-kadang kebelum siapan terhadap infrastruktur misalnya dari sebuah project. Nah ini biasanya kita bantu ya gitu. Tapi di satu sisi kita karena tadi bilang asosiasi sebagai lembaga independen, kita mencoba juga untuk fair. Bahwa kalau memang hasil scoringnya tidak baik pun kita akan berkomunikasi dengan Bapepti dan menyampaikan bahwa memang project ini belum siap. Dan biasanya kita berikan kesempatan lagi, oke, boleh perbaikan, mungkin nanti 3 atau 6 bulan ke depan kita bisa ikut lagi proses screening yang ada gitu. Jadi saya yakin di Indonesia kita pengennya justru banyak token lokal, koin dan token lokal ya Pak Tirta gitu. Ini jadi salah satu juga yang sempat kita dorong bahwa teman-teman project di Indonesia kalau memang berkembang, Bapepti sendiri kan menyediakan 2 cara ya Pak Tirta, baik melalui exchange, listing lalu nanti exchange yang menyampaikan rekomendasinya ke Bapepti atau sebaliknya menyampaikan projectnya ke Bapepti untuk nanti Bapepti mensosialisasikan ke exchange gitu. Jadi saya rasa pintu itu terbuka seluas-luasnya untuk token lokal di Indonesia. Baik, jadi harapannya nanti semakin banyak ya Mas Rusdi aset-aset lokal yang mengglobal istilahnya. Nah ini yang terakhir mungkin di ulang tahun spesial Indodax yang ke-10 ini, apakah ada harapan dari Pak Tirta untuk Indodax? Ya, saya kira kami pertama mengucapkan selamat ulang tahun pada Indodax, terutama udah 1 dekade yang ke-10 ini. Sebagai pionir terutama perdagangan kripto di Indonesia, kami melihat dulu zaman Bitcoin ID ya kalau sekarang. Tentu saja perjuangan dulu mengetuk para regulator untuk meregulasi kripto ini karena kita ketahui ketika ada investasi atau trading kripto dulu itu orang menyangkanya ini wah ini ilegal, scam dan sebagainya gitu kan. Ternyata akhirnya berbuah di regulasi. Harapannya ke depan Indodax juga sebagai leading di perdagangan kripto ini, di industri kripto ini terus meningkatkan terutama kami kontribusi dan berkoordinasi dengan kami pemerintah bersama asosiasi meningkatkan market development ke depan karena ini industri ini masih panjang dan tentu saja masih luas.
Karena kami merasa waktu kemarin itu regulasi kita sepertinya sendiri saja gitu. Padahal gitu kan, padahal ini industri blockchain ini, kripto ini sebenarnya harusnya regulasi ini banyak sektor yang terkait. Nah seandainya kalau ini sudah ada yang mengkoordinir bersama-sama, kayaknya ini akan lebih baik lagi ke depan gitu. Yang bisa memikirkan bersama-sama. Jadi harapannya nanti Indodax dalam ini selalu tetap comply terhadap ketentuan regulasi. Tadi sudah sampaikan Pak Oscar, terima kasih. Tentu saja kami bukan apa-apa karena tujuannya adalah supaya regulasi bukan untuk mengikat supaya terkekang, tapi tentu saja untuk memberikan keamanan bagi masyarakat. Supaya masyarakat berinvestasi di Indodax ini menjadi aman gitu kan. Kemudian tadi aplikasinya juga mudah. Pasti akan dengan aplikasi yang mudah, pasti transaksinya akan nyaman. Dan tentu saja pasti akan cuan. Jadi selamat ulang tahun Indodax yang ke-10. Terima kasih. Kita apresiasi dulu. Kalau dari Ibu Asih, apa harapan untuk 10 tahun Indodax ini? Oke, saya rasa happy birthday pasti happy anniversary untuk Indodax dan yang lebih penting lagi sebenarnya untuk Pak Os dan Pak Will sebenarnya. Karena anaknya sudah 10 tahun nih Pak sekarang Pak. Saya yakin dari teman-teman industri juga mengapresiasi bagaimana Indodax sudah melakukan luar biasa banyak hal untuk industri kripto saat jangan kan ngomongin market kripto gitu ya. Saya rasa Indodax menjadi perusahaan pertama yang dapat ketokan dari regulator, dapat harus ditutup nih perusahaan ini dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu perjuangan yang saya kan tidak mudah gitu ya. Dan kalau ditanya harapannya semoga tidak kapok nih Pak Os dan Pak Will untuk memberikan kontribusi yang lebih luas di komunitas kita gitu ya, baik dari sisi literasi maupun tadi Pak Tirta sudah menyampaikan advokasi ke pemerintahan. Saya rasa itu jadi tugas bersama Mas Kakak. Itu aja dari saya. Baik, bisa kita apresiasi semuanya. Dan terakhir nih dari Pak Oscar sendiri sebagai founder dari Indodax, apa Pak harapannya di 10 tahun Indodax ini? Harapan saya Indodax bisa terus mengawal perkembangan industri kripto di Indonesia dan menjadi salah satu market leader. Ya. Dan satu hal yang kita selalu ingin usahakan adalah bisa terus dipercaya para trader aset kripto. Kita berusaha menjadi yang bisa dipercaya. Kenapa? Karena pada saat kita bisa menjadi dipercaya itu artinya kita terus berkembang. Ya, makanya dalam 10 tahun Indodax ini kita ingin menjadi makin dipercaya oleh para trader aset kripto di tanah air. Baik, kita apresiasi semuanya hadirin yang berbahagia. Kita kalau ngomongin pesta ulang tahun tuh biasanya ada satu hal ya yang kita sering bahas ya, yaitu hadiah. Nah, ngomongin masalah hadiah, ngomongin masalah door prize, kali ini kita ada kuis spesial, hadiahnya Bitcoin senilai 1.500.000 untuk 3 pemenang. Ada 3 kuis, yang mana kuis pertama ini akan disampaikan oleh Pak Oscar. Saya mau ikutan nggak Bu? Ya, ini ada kuis. Tanggal berapa Bitcoin pertama kali mencapai level 50.000 US dollar di tahun 2024 ini? Tanggal persisnya ya. Bisa cari di Google. Oh, langsung buka TradingView ini. Oh, ada, silakan Kak. Iya. Angel dari Asosiasi Payment Gateway Indonesia, jawabannya 13 Februari 2024. Gimana Pak Oscar? Ya, kurang lebih. Ya. Oke, selamat untuk Kak Angel mendapatkan hadiah Bitcoin senilai 1.500.000. Selanjutnya, ini dari Pak Tirta, mohon maaf Pak, kuis yang kedua. Nah ini pertanyaannya spesifik nih seputar tempat saya ini. Jadi pertanyaannya adalah apa kepanjangan dari Bapepti? Yang lebih dulu, Mas yang pakai kacamata. Iya.
Tes. Kepanjangan Bapepti. Badan Pengawas Komoditi Bapepti Indonesia. Kurang. Wah. Silakan ya, Mbak. Gitu ya. Badan Persiapan Penyelidik. Wah. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Wah, BPUPK itu. Silakan Mbaknya yang di depan, ya. Wah. Apa? Kurang. Nah, itu tepat. Oke, kita apresiasi dengan Kak siapa? Kak Nurul. Oke, Kak Nurul mendapatkan Bitcoin senilai 1.500.000. Rp500.000 Mas. Hati-hati. Gak apa. Oke, ya. Oke, ini kuis yang ketiga dibacakan oleh Ibu Asih. Mohon maaf. Yang mana nih Mas? Yang ketiga. Oke, ini agak susah tapi enggak juga sih. Oke, siap-siap ya teman-teman. Siapa Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2022 sampai 2027? Oke, Mas Putra nih. Enggak boleh kayaknya Mas Putra kalau dari industri. Boleh Mas Putra, boleh. Oke, silakan. Pak Hasan Fauzi. Ups, Ketua Dewan Komisioner, bukan TSK. Ketua Dewan Komisioner. Kita boleh pindah? Mas Gusti kayaknya udah pengen banget jawab nih. Yang di belakang. Yes. Mas Gusti yang pakai garis-garis kemeja putih. Oke, silakan Mas. Pak Mahendra Siregar. Ya, betul. Oke, kita apresiasi dulu. Terima kasih. Dengan berakhirnya kuis itu tadi menandakan berakhirnya sesi talk show malam ini.